mana saja. Tergantung posisi dari draft musuh seperti apa, hero-hero yang dipilih seperti apa, dan tinggal dicocokin aja nih dengan gameplaynya. Kalau misalkan di mid lane seperti apa, di roamer seperti apa, di XP laner juga seperti apa. Tapi sudah dilihat juga terakhir, ada Valentina untuk menutup kembali agar Netherrealm dari anak-anak Dewa United tidak bisa di-copy. Nah, itu setuju banget. Itu Iya. trofei yang sangat bagus sih kalau menurut aku. Sekarang juga adalah itu salah satu hero powernya ViewNet. View power banget pakai Valentina. Udah bisa nge-copy power dan mungkin Betul. apakah kali ini mereka akan menggunakan Kaja di Berani last pick juga mereka. Persya. Oke, ini pick yang cukup berani ya. Ketika mereka tahu ada hero yang bisa in and out dari tiap tim fight Nolan, tapi masih coba untuk ngepick Varsha yang mungkin ini bakal show-nya nggak secepat itu ya. Apalagi udah ngomongin soal mid game late game ya. Kalau kata anak-anak tuh jangan show dulu, sabar, tahan. Karena sekali nge-show langsung di-invade pasti. Betul. Dimajuin terus. Betul. Dan ini bisa instant pick off terhadap seorang ini loh Lanaya, bahayanya itu Net. Ini kalau mereka mainin Kaja udah ini instant pick off banget sih. Karena sekarang untuk memegang ke arah Lanaya, kayaknya kalau Chow doang sebenarnya agak kurang cukup. Kalau dia pede sih gas sih bisa aja. Masalahnya kalau dia pakai Chow mungkin ada purify loh dari kanan, dari apa dari kiri, dari Dewa tuh bisa ada purify. Dan ternyata Univer Romer. Romer Guinevere itu memang oke banget sih. Oke banget sih. Karena salah satu profesor kita sering gunakan dulu bahkan sebelum di buff sampai saat ini. Guinevere Rom itu sangat oke karena dia tidak terlalu membutuhkan power dari buff. Farmingannya juga sebenarnya juga nggak tahu depending. Yang penting adalah si special migrationnya. Udah, that's it. Kalau dia bisa berhasil dapetin momen dan ini kemungkinan besar Net. Kalau kondisi seperti ini, Kaja bisa dimakan. Dan kalau mereka nggak mau Kaja main sekalian langsung ke arah tabrak, mereka mau punya sisi besar, heavy sisi atau Minotaur seperti yang kata Bung Koret bilang itu juga bisa, possible lah. Main area berarti ya. Iya, possible sekali. Oke, dan ternyata adalah Popheus. Oke, karena balik lagi karena ada one tadi sih ya. Ini memang kalau ngomongin soal draft pick, hero-hero yang udah mulai muncul, apapun yang direncanakan di awal terkadang bisa tergantikan di tengah draft pick atau di akhir draft pick. Karena tergantung dari pick-pickan dari lawannya mau seperti apa. Kayak contohnya tadi. Udah terakhir last picknya, mau nggak mau. Mereka akhirnya Epic Brand mengeluarkan Popheus-nya untuk mengcounter one karena kita bisa melihat juga one ini ya kalau udah di late game sih menurut gue hero yang lumayan PR banget sih. Karena dia bisa punya purify gratis. Bisa dua kali bahkan. Kalau crossbow of tanknya bisa keluar, weakness point-nya udah pecah, dia bisa langsung crossbow of tank, gak bakal bisa di-hit oleh siapapun. Dan Popheus akan tertrigger terus-menerus untuk demonic force-nya, untuk mengeluarkan ultimate-nya. Tapi kita akan lihat untuk farmingannya seperti apa dengan draft seperti ini. Oke. Kita melihat Sako yang tidak memilih Cho, tapi memilih Guinevere. Langsung menuju ke dalam match ketiga, Indonesia versus Filipina. Kali ini, dan ternyata Ogon akan berada di garis depan untuk mencoba memberikan sedikit pressure terhadap seorang Sako. Dan Ogonnya akan menjadi Arlot ya. Oke. Yang untuk roamernya bukan menjadi XP laner. XP lanernya akan berpindah tangan ke arah Popheus ya. Dengan Purify yang diamankan oleh teman-teman dari Epic Brand. Ada 3 yang menggunakan Purify. Yes. Yang ini juga akan benar-benar harus positioningnya harus bagus sih, terutama dari Super Marco yang nggak bisa terlalu depan karena ya dashnya Bruno ya cuma dikit banget, range-nya nggak terlalu jauh dan itu membuat dia kalau udah kehabisan nggak ada Purify, dia udah selengkat cabut, itu akan sedikit sulit. Oke. Kalau terlalu dekat pasti akan ter-shutdown. Tershutdown. Terlihat dari arah EXP lane, Dixon juga tidak mau terlalu terburu-buru ya. Dia memilih untuk mengamankan dengan ada stang milik Ricky dan Ogwan. Fail! Almost to take the first blow! My God! Surprise! Damage yang burst dan instan. Nampaknya harus diperhatikan oleh Seraphyu. Burst damage yang diberikan oleh para pasukan Dewa langsung menentukan sedikit dari segi jungler yang sudah diuntungkan oleh para pasukan dari Dewa. Cuma problem yang sekarang mungkin harus mereka perhatikan adalah di mana power of retribution mereka terhadap objektif. Kita nggak ada yang tahu. Untuk dari segi Turtle, untuk dari segi ke arah objektif Lord, kita tahu KLTZ punya power retribution yang sangat-sangat tinggi, Bung Kornet. Yes, betul. By the way, aku baru sadar ya, ternyata
Ultimate-nya Bruno tuh sekarang World Die. Worldy. World Die. Worldy bacanya, Worldy. Oh, Worldy. Udah Bukan buka. apa ya? The World Volley of the Shoot. World ya? Apa ya? Bukan Volley Shoot masih ke satu. Iya. Wave of the World. The ya. Wave of the World. Dari Bruno ya. Oke, terperangkap. Where are you going? No one versus everybody. Almost berhasil mendapatkan satu, tapi lihat Kalti sih. Menukarnya dengan adanya Turtle, setidaknya at least ada satu cindera mata. Pelipur lara yang dimiliki para pasukan dari AP Brand. Ya, karena emang bisa dilihat tadi dari tim fight barusan emang tidak terlalu, ya untuk kehilangan Romer kayaknya oke lah. Tukar dengan satu Turtle. Karena cukup lama tadi buying time yang diamankan oleh Dewa United. Walaupun kita lihat masih unggul beberapa ratus saja. 100-an atau 200-an. Dan ini dia in-game emblem yang dipilih. Ternyata 1-1 dari Watt. Wih, cukup menarik. Tidak full damage. Justru malah bikin tenacity juga. Dan ini sedangkan dari si Bruno-nya full. Super Marco malah full damage. Dan ini akan mungkin menghindari juga ya dari adanya Povius yang bakal langsung ngeburst ke arah 1-1-nya ketika team fight udah mulai terjadi ke arah 1-1. Dan itu ngebuat juga dari sustainability dari 1-1-nya akan lebih jauh lebih lumayan tebel lah ya dibandingkan dia nge-full damage. Oke, jujur aku agak sedikit berbeda opini sih sama Bung Kornet. Apa? Aku lebih melihat kalau semua emblem tank yang dimiliki dari Super Awat ini untuk menghindari poking damage dari seorang Super Marco. Yang Bung Kornet sempat bilang kan, di level awal dia udah punya stack 10, dia bisa melakukan poking. Dan kita tahu betapa sulitnya 1-1 untuk farming di early. Kita tahu dengan mobilitas yang mereka miliki. That's why dia butuh tenan. Dilihat Sako menghindari dengan immune yang dimiliki. Failed Requiem Saturday. Tapi nampaknya Lana yang terperangkap. Masih ada dash terakhir membuat para pasukan dari AP Brand sulit untuk menangkap Lana ya. That's why kali ini kenapa aku bilang tadi di dalam traffic kayaknya mereka membutuhkan sedikit sosok aja. Tapi mereka lebih percaya kalau Finalist team fight lah yang menjadi sebuah jawaban. Iya, dan juga kalau aku sih tim 1-1 sebenarnya yang lebih suka item cooldown ya. Yang slot keduanya itu cooldown untuk skillnya, terutama inspire-nya. Apa sih namanya, lupa gue yang jam tangan tuh. Warna hijau, Ji. Inspire, hah? Cooldown, yang 15% cooldown untuk spell. Nah, Pull yourself together. Itu jam pasir. Kasih tau gua, jam pasir, Jam pasir. Jam pasir warna hijau. Iya, kalau soalnya jam tuh ada dua. Ada yang di atas juga yang di magic yang biru. Iya, itu cooldown yang Iya, Inspire. Itu jam juga. Yang satu lagi itu Pull Yourself Together. Iya, yang 15% cooldown spell, bukan yang 5%. Tapi lihat di depan sana Lontar Algon bakal coba dimakan, ditelan bola, tapi nampaknya ada Flatzy versus everybody. Balikan kembali keadaan mereka kehilangan Sako. No Romer for this time. Flatzy mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Lana yang terlambat menyelamatkan turtle yang mereka miliki dan 2 turtle di tangan dari AP Brand. Gila, sini emang kalau misalnya dari AP Brand dilihat dari menit awal mereka, 5 menit pertama mereka tetap fokus dengan objektif yang mereka incar. Sedangkan kalau misalnya dari Dewa, mereka coba untuk cari sisi lainnya dengan cara ya Lanaya apa yang dia tertinggal. Balik lagi ya, apa yang dia tertinggal dari Turtle selama 2 kali ini ketinggalan, dia kejar. Cari lagi dari makronya, mirroring lagi, dapetin ketertinggalannya. Entah mungkin dari point kill atau mungkin dari Mr. Crab yang dia ambil di bawah. Kemudian juga dari jungle-jungle dia. Nggak mau sampai ketinggalan level terlalu jauh. Karena ini bakal krusial banget kalau misalkan mereka akan getter team fight di pertengahan. Walaupun deh, lihat tuh, levelnya tetap masih sama. Bahkan lebih cepetan Lanaya sedikit tadi. Yes. 2 turtle loh mereka tinggalan. Oh my god, Sako. Maka coba di all-in kah? Nampaknya tidak. Sedangkan 1-1 dari Watt memilih untuk mundur ke arah belakang. Kaltesi dengan gaming konsilnya masih belum bisa untuk mempertahankan di arah bottom lane. Super Awat harus ikhlas dengan turret yang akan coba dimiliki. Vengeance is coming up. Final Slash belum dikeluarkan. Super Awat terperangkap mendapatkan Final Slash. Para pasukan dari AP Brand. Wabah combo Chomro Requiem gak bisa menyelamatkan para pasukan dari Dewa. Di sebelah sana Kaltesi marker yang salah presswordnya. Itu dia yang gue bilang. Ada satu combo yang harus benar-benar anak-anak Dewa United waspadai ketika Okun udah mulai flick ke arah depan. Masih ada Sos Ultimate juga dari Final Slash, tapi tidak ada Retribution sayangnya dari Kaltizi. Ngebuat Lanaya masih bisa untuk mendapatkan satu purple buff ya, tapi harusnya yang orange dilepas sih karena cooldownnya udah ke-reset. Walaupun masih ada special migration, masih mau ditabrakin aja dan langsung di press red OG. Alright, tampaknya di sana ada crossbow of tank yang telah keluar. Sorry, weakness point yang telah keluar, tapi ternyata crossbow of tank yang tidak mau di following up karena agak terlalu riskan, Bung Kornet. Tapi kalau Bung Kornet lihat dengan adanya posisi 3 Purify ini respect sekali dengan Guinevere yang mereka miliki. Iya. Dan Turtle Camp
telah terdeteksi dengan pergerakan Ogwan. Standby on top lane. IP Brand kayaknya kali ini bakal coba untuk mendapatkan kembali turtle yang mereka miliki. Perfect Turtle kah? Perfect Turtle harusnya. Dewa United standby. Mau coba untuk melakukan kontes. Dixon. Gak ada Netherrealm juga soalnya, Ji. Ya, sekarang ini adalah sebuah jawaban ketika Dixon membuka vision. Tapi ketika Lanaya terlalu jauh, nampaknya mereka akan kehilangan Perfect Turtle kah? Pada pasukan dari IP Brand. What a retribution from Kaltesi. Berhasil mendapatkan turtle tampaknya di sana para pasukan dari Dewa. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan seorang Lanaya bersama dengan Dixon. Tapi nampaknya Lanaya dengan adanya posisi yang sangat cepat kabur, fracture dan ngedes berkali-kali. Hanya Dixon lah yang menjadi tumbal keganasan dari IP Brand. Yes, tapi yang mereka lihat dari anak Dewa United, walaupun lagi-lagi kehilangan turtle terakhir sebelum berubah menjadi Lord, yang mereka lakukan adalah menjaga one-one-nya dan dapetin satu outer turret di arah bottom lane. At least ada satu yang kebuka, tapi di sini masih ada tipe terjadi Ranger Emas. Oke, Crossbow Tank belum keluar. Lanaya mendekat ke belakang. Weakness point dan this is Captain Super Out speaking. Angguan tertake down shot dan terjadi. Terlalu tebal kemudian juga ada suara Kaltesi. Super Out Supriyadi masih melepi. Dan Kaltesi kali ini tidak bisa terkejar kanan dengan Purple Bomb yang masih belum pecah. 1 poin didapatkan Kaltesi. Objective Gaming di tangan Epic Brand again. Diacak-acak oleh Epic Brand. Wah, gila sih. Gila sih, ini Kaltesi benar-benar terlihat saat amat tenang. Bahkan kalau teman-teman lihat juga tadi Super Marco, ketika team fight terjadi, apa yang dia lakuin? Cuek! Yang penting maju aja ke inner turret, dapetin vision lebih luas lagi untuk anak-anak Epic Brand. Dan dia tahu Kaltesi lagi unggul juga walaupun dikeroyok. Dia tetap bisa survive dan dia punya satu retribution. Dia tetap fokus ke objektifnya. Oke, purple buffnya udah mulai sekarat. Udah pas buat retributionnya, dia retri, dapetin darah tambahan dan dia mundur lagi dash ke arah belakang. Ya, itu dia. Jadi justru malah nggak rugi. Malah mereka yang untung dari Epic Brand ya. Dapat turret, dapat buff. Dari Epic Brand udah terlepas dari Kaltesi-nya aja, Net. Itu udah diuntungkan Epic Brand. Dan kita agak benar-benar terdistract dengan adanya Kaltesi yang datang lagi. Itu makin menambah cuan yang dimiliki dari Epic Brand. Purple buff, dan kali ini ingat Lanaya. Seperti kata Bung Cornet, kita tahu pergerakan dari Nolan tanpa purple buff itu bisa melumpuhkan gameplaynya. Itulah kan lebih boros lagi sih sebenarnya. Walaupun udah mainin pasif ya, tapi nggak akan seenak nge-recovery untuk pasifnya seorang Nolan. Dan ini masih lot pertama, menurut gue agak sedikit riskan sih kalau mereka mau nge-try. Lebih baik dilepas aja sih saranku. Walaupun ya mereka nggak dengar suaraku juga. Karena itu yang mereka lakukan, mereka lepas aja Lordnya. Mereka coba untuk defend di high ground defender atau mungkin di area tengahnya juga untuk mempertahankan satu inner turret terakhir. Mereka lepasin juga, tapi mirroring dilakukan oleh seorang Lanaya. Dia sadar, dia tahu ketika mereka udah dapetin satu Lord, dia tunggu di bushnya. Entah apa yang akan dilakukan, apakah tetap menunggu untuk purple buffnya atau dilepas? Oh, dilepas akhirnya. Atau mengincar ke arah magenya di bawah Ranger Mas. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah magenya, Lanaya bisa mendapatkan view. Tidak ada lagi with Spyway. Purify Gaming gak bisa menyelamatkan dia dan ternyata outplay hampir terjadi. Tapi para pasukan dari Epic Brand mencoba mengejar Ogwan. Lanaya, where are you going? Nowhere to run. Berhasil dimakan. Dan para pasukan dari Epic Brand, mereka berhasil mendorong pergerakan 4 versus 4, tapi tidak ada power. Lanaya, dia tidak bisa memiliki instant damage untuk menyelesaikan Lord kali ini. Iya, dan tapi itu yang dibikin sama anak Dewa United sebenarnya. Lanaya coba untuk buying time di arah bottom lane-nya. Mereka sisakan untuk terutama Watt-nya ya. Dapat farmingan juga untuk dapetin Lord di arah atas. Oh my god. Super Marco kembali berhasil dilamatkan. Team fight kembali terjadi, tapi tampaknya mereka disengage. Bung Cornet memilih untuk kayak lepaskan terlebih dahulu. Mungkin bisa untuk dipaksakan juga sih. Karena memang udah pertama buying time di arah bottom lane-nya, Lordnya juga pasti bakal di clear dengan cepat. Jadi nggak bisa getter secara 5, terutama mereka butuh juga sih satu hero penting di team fight, yaitu Piu-nya. Dari Varsianya yang bisa ngedamage dari jauh. Tinggal gimana caranya dia untuk cari posisi enak untuk melemparkan satu buah Feral Strike-nya dan memukul mundur pertahanan high ground-nya dari anak-anak Dewa United. Masih ada kesempatan, masih bisa untuk mengejar ketertinggalan. Tinggal satu pertanyaanku, apa yang bakal terjadi? Momennya itu yang dibutuhkan apa? Entah mungkin dari special migration-nya kah? Guinevere yang bakal membuka atau justru malah Lananya lagi? Jujur ya, kayaknya mereka harus ngelihat Case dapetin Ghostbuster sih. Kalau aku nggak bilang marah ke arah Sako ataupun ke Lanaya, tapi dari sosok Case harus dapetin Ghostbusters.
Ghostbuster-nya bisa nge-trigger Purify dan itu adalah kesempatan untuk Shaco bisa melakukan following up. Kalau ngomongin Lanaya nggak bisa langsung ngebuka. Sekarang power dari Lanaya dia punya banyak. Dia damage, salah satu damage dealer. Dia pemegang Retribution. Dia juga salah satu orang yang sangat bisa cepat untuk melakukan Lord. Jadi terlalu banyak, beda sama dengan adanya KLTZ. Dia cuma sosok pemegang Retribution dan sebagai frontliner. Udah that's it. Dia tumbuh sekalipun, it's okay. Mungkin dia bisa mainin lane panjangnya atau lane jauhnya. Tapi lihat, damage-nya terlalu sakit Ranger Mas. Dan bahkan di depan sana lihat Flaptz tidak kenal gentar. Mundur ke belakang dengan adanya 1-1 dari seorang Super Out Supriyadi dan Flaptz. Terlalu sakit instant damage yang diberikan oleh para pasukan dari Epic Brand. Sedangkan Sutota dari Super Marco memporak-porandakan para pasukan dari Tewa. Ini bencana. Apakah mereka mau coba melakukan one strike push? Fokus ke Rebesya, KLTC berhasil tertahan dengan Ghostbuster, tapi dengan Purify Gaming. Para pasukan dari Epic Brand kali ini bakal lebih selamat. Lanaya out of nowhere in the bottom lane. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka kehilangan semuanya dan bakal tersisa Super Rawat. Ini bencana. Dewa United ditumbangkan di match ketiga oleh Epic Brand. Wah, terlihat tadi ada satu upaya untuk mencoba